Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua, Sepertinya Ibu. hadir semua Hadir ya. semua, Bu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, anak-anak kelas 7, sebelum kita memulai pembelajaran agar pembelajaran kita diridhoi oleh Allah, memberikan manfaat untuk kita semua, marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Bu Insya Allah siap, Bu. Alhamdulillah. Jadi secara fisik, secara pikiran kalian sudah harus terfokus di sini ya. Nggak ada itu pikiran yang nanti mau jajan some, nanti mau ini. Pokoknya fokusnya ke Bu Indah sekarang ya, ke pembelajaran kita. Baik, teman-teman kelas 7, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan melaksanakan atau melakukan sedikit game, kuis sedikit untuk mengingat kembali materi yang sudah kalian pelajari pada pertemuan berikutnya. Bu Indah akan share link ke grup WA kalian, silahkan. Kalian bisa untuk, sebentar, Ibu share dulu. Kalian bisa untuk mengikuti kuis tersebut dengan gadget kalian. Silahkan dibuka kuisnya. Sudah Bu Indah kirimkan linknya. Seperti biasa, kalian sudah pernah bermain kuisis ya. Nanti silahkan dituliskan nama dan kemudian diklik start. Kalau ada kendala, silahkan langsung acungkan tangan dan sampaikan kepada Bu Indah kendala kalian seperti apa. Ada yang tidak punya paket data? Punya semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, masih tanggal muda ya, masih pada punya semua. Silahkan. Baik, sudah ada Fadila, Fitria, Inggar yang bergabung. Febrina, Muhammad Muslim. Ya, masih Bu Indah tunggu ya. Kita lihat siapa yang sudah bergabung. Ada Nelvia. Kuisnya nggak banyak kok, anak-anak. Jadi cuma sedikit saja untuk mengingatkan materi terkait dengan materi kita kemarin seperti itu. Ada Muntana. Silahkan bisa langsung diklik aja, kemudian kalian tuliskan nama kalian, lalu klik start. Jadi langsung di start gitu ya. Jadi nanti kapan kuisnya mulai, nanti Bu Indah yang akan memulai dari sini. Seperti itu. Baik, tidak berlama-lama lagi, langsung Bu Indah mulai. Silahkan kalian bersiap-siap, karena ini butuh menghitung. Boleh kalau kalian menginikan apa? Alat tulis kalian, pensil, kemudian buku atau pulpen untuk bersiap-siap. Oke, kuis akan kita mulai. Silahkan dikerjakan. Oke. Ibu. Iya, gimana Bu Tia? Punya saya enggak mau, Bu. Udah dari tadi muter-muter aja.
Oh, mungkin karena Mutia baru masuk ketika Bu Ida mulai, jadinya Oh. belum bisa ikut seperti itu. Ya, enggak apa-apa. Nanti kita lihat bersama saja ya. Iya, Bu. Ya, Sudah, kurang Bu. satu. Ya, siap. Ditunggu ya. Yang sudah selesai, silahkan bisa ditunggu terlebih dahulu. Ya, kita tunggu teman-teman kalian. Bunda matikan saja musiknya ya. Ya, kita tunggu masih ada teman kalian yang belum selesai. Tuh. Sebentar ya. Kuis saya error, Bu, sepertinya, Bu. Oh, baiklah. Soalnya ini Bu Indah lihat progresnya juga tidak ada bertambah. Baik, Bu Indah rasa karena tadi Mutia juga tidak bisa, Febrina juga error, maka nanti kita cek bersama-sama saja ya untuk soalnya seperti apa. Oke, yang tertinggi, yang unggul adalah Fitria dan Muntana. Oke, good. Selamat untuk Fitria dan Muntana dan yang lain. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena ini belum Indah nilai, ini hanya untuk melihat pemahaman kalian sebelumnya saja. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas dari kuis yang sudah kalian kerjakan tadi. Oke, gitu ya. Kemudian ini untuk pertanyaan kita yang pertama. Kuisnya berkaitan dengan apa sih ini? Penjumlahan, Ibu. Ya, betul. Tentang penjumlahan. Apa ini? Ada A plus 5, A min 3. Ini kita sebut dengan apa? Aljabar, Bu. Oh iya, betul Pak Muslim. Iya, Betul. jadi ini adalah bentuk aljabar. Kita akan menjumlahkan bentuk aljabar. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan lalu, bagaimana cara kita menjumlahkan bentuk aljabar? Apa syarat yang harus dipenuhi? Jumlahkan yang sejenis, Bu. Betul, jadi yang sejenis yang kita jumlahkan. A sama 3 bisa nggak kita jumlahkan? Tidak bisa, Tidak Bu. bisa. Jadi yang betul. Jadi yang bisa kita jumlahkan adalah yang sama-sama sejenis. Berarti A dengan A, begitu ya. A dengan A, hasilnya jadi apa? 2A, Bu. Betul, betul. Jadi A dengan A itu hasilnya 2A. Pilihan semuanya ada 2A. Berarti kita bisa masih ini ya, kemungkinannya masih ada 4. Kemudian yang kedua, selanjutnya, apa yang kita jumlahkan setelah A dengan A? 5 dengan min 3, Bu. 5, good. 5 dengan min 3. Jadi jangan cuma 3 aja ya. Seringnya kalian kelewatan ini minusnya nggak dihitung. Jadi 5 dan minus 3. Berapa hasilnya 5 minus 3? 2, Bu. 2, good. Betul. Berarti jawabannya adalah yang 2A ketiga. tambah 2. Iya, betul Mutia. 2A ditambah 2. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, yang ini. Sekarang kita ke yang nomor 2. Hasil pengurangan 5P plus 2Hi oleh 3P minus 4Hi adalah, nah ini sama bentuk aljabar. Sama seperti tadi, yang bisa kita jumlahkan adalah yang sejenis. Oke, mana dulu yang bisa kita jumlahkan ini? 5P sama 3P, Bu. Betul, 5P dan 3P, good. Berapa hasilnya 5P ditambah 3? Oh, ini maaf pengurangan ya, teman-teman. Hasil pengurangan 5P plus 2Hi oleh 3P min 4Hi. Berarti yang kita kurangi yang mana? 5P plus 2Hi atau 3P min 4Hi?
5P kurang 5P 3P, kurang Bu. 3P. Betul. Jadi oleh ya, oleh itu berarti yang depan dikurangi yang belakang. 5P dikurangi 3P, berapa hasilnya? 2P. 2P. Berarti opsi 2 dan opsi 1 dan opsi 2. Berikutnya, apa yang bisa kita kurangkan lagi yang sejenis? 2Q 2Q dengan dengan min 4Q. 4Q. Betul. Berapakah hasilnya 2Q minus 4Q? Min 2Q, Minus Bu. 2Q, Bu. Iya, jadi 6. oke, kita cek 6Q. bersama-sama ya. Dia kan 2Q minus ya, karena dia kan dikurangi. Oh, Nah, ternyata di sini tidak hanya 4Q, tapi minus minus 4Q. Iya, betul. Berarti di sini tidak langsung dikurangi 4Q ya, tapi minus 4Q. Nah, ada seperti ininya, ada minusnya. Kok minus ada 2 kali? Bagaimana kita menentukannya ini? Hasilnya minus dengan minus? tambah, Bu. Tambah, betul. Berarti jadi 2Q ditambah 4Q. Betul. Jadi begitu ya, 2Q ditambah 4Q. Jadi harus lebih berhati-hati lagi kalau dia itu bentuknya pengurangan. Karena bisa saja tidak langsung dikurangi, karena di sini ada minus. Berarti minusnya ada minus ketemu minus lagi, begitu. Berarti Bu, jadi saya salah di situ tadi, Bu. ya, oke, nggak apa-apa. Besok lagi lebih teliti. Good. Yang penting Ya, sudah Bu. yang penting sudah mencoba. Nah, seterusnya yang ini berarti jawabannya yang mana? Yang paling tepat? Yang paling atas, Bu. Iya, good. Yang paling atas, yang paling tepat. Tadi siapa yang menjawab benar? Saya enggak jawab. Saya, Bu. Iya, nggak Salah, apa-apa. Bu. Salah. Ya, nggak apa-apa, masih ada kesempatan lagi. Oke. Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang terakhir untuk mengecek pemahaman kalian. Sederhanakan bentuk aljabar X plus 2Y min 3X plus 3Y minus 5. Nah, ini apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk menyederhanakan bentuk yang sepanjang ini? Kelompokkan yang sejenis, Bu. Good, bagus. Kita kelompokkan yang sejenis. X temennya sama siapa X? Min Min 3X. 3X. X min 3X. X min 3X. Berarti hasilnya berapa itu? Negatif 2X, Bu. Betul. Jadi kalau tidak ada angka di depan sini, artinya dia angkanya berapa, teman-teman? 1, Bu. 1, betul. Jadi kalau tidak ada angka di sini, artinya dia 1. Jadi bukan 0 ya. Itu. Jadi 1 dikurangi 3 minus 2X. Betul. Apalagi yang bisa kita kelompokkan selain yang X? Y, Bu. Y, oke, good. Y dengan Y, berarti 2Y dengan 3Y. 3Y. Oke, karena dia tandanya positif, berarti diapakan semua ini? Dijumlahkan, Bu. Dijumlahkan, betul. Yang lain yang belum berbicara, paham ya maksudnya ya? Ya, sambil kita mengingat-ingat kembali, tidak apa-apa, karena ini masih di kegiatan awal ya, kita ingat-ingat kembali. 2Y ditambah 3Y jadi 5Y. Good, betul. Nah, minus 15 punya teman nggak ini? Untuk kita kurangkan atau jumlah sendirian, berarti ya dia tetap berdiri sendiri. Maka jawaban yang paling tepat yang opsi 1, 2, 3 atau 4, teman-teman. Ini ada 3, Bu. 15. Yang kedua, Bu. Yang kedua, Bu. Iya, betul. Jawabannya adalah yang kedua. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, teman-teman? Tidak, Bu. Tidak. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Alhamdulillah. Baik. Kalau sudah jelas, sekarang kita akan menuju ke pembelajaran inti kita. Tapi sebelumnya, Bu Indah mau menyampaikan bahwa kita hari ini akan mempelajari tentang perkalian bentuk aljabar. Nah, banyak sekali aplikasi dari atau penerapan perkalian bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah di dunia perbankan. Jadi kalau kalian, ada yang sudah pernah menabung di bank? Ya, Bu. Mungkin ada yang menabung di bank, ada yang di celengan babi dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau di bank, itu nanti kalian akan ada istilahnya bunga, teman-teman. Jadi ada bunga. Bunga bank itu
adalah pertambahan nilai yang diberikan oleh bank karena kita sudah menabung di sana. Nah, bunga itu bisa dihitung juga dengan rumus bunga bisa juga dihitung dengan aljabar seperti itu. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar, kalian akan belajar menentukan bagaimana perkalian bentuk aljabar satu suku dengan 2 suku, 3 suku, dan lebih seperti itu. Nah, nanti pada pertemuan ini kita akan berdiskusi kelompok. Jadi nanti Bu Indah akan menampilkan masalah, kalian akan diskusikan secara berkelompok, kemudian setelah itu akan ada presentasi kelompok, dan setelah presentasi kelompok nanti kita akan mengerjakan latihan soal gitu. Nah, untuk penilaiannya akan Bu Indah lakukan di pertemuan besok seperti itu. Jadi sekalian setelah semua materi perkalian selesai nanti baru akan ada evaluasi. Begitu ya. Oke, selanjutnya silahkan kalian mulai berkelompok ya. Kelompoknya itu seperti kemarin kelompok 1, 2, 3 ya. Kelompoknya sama seperti yang kemarin itu kelompok 1, 2, dan 3. Oke. Ya, Bu. Nah, terima kasih. Sekarang kalian sudah berkelompok. Akan Bu Indah share. Silahkan disaksikan terlebih dahulu. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, teman-teman. Perkalian bentuk aljabar part pertama. Ya, besok pertemuan berikutnya akan ada part kedua. Oke. Maaf ya, Bu Indah sedang agak kurang fit. Oke, dalam pertemuan kali ini, hari ini kita mau ngapain sih? Nah, seperti yang Bu Indah sampaikan tadi di awal, hari ini kita akan menentukan perkalian satu suku aljabar dengan 2 suku atau lebih dan menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan perkalian bentuk aljabar. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Berikutnya, nah coba kalian amati permasalahan yang Bu Indah tampilkan di sini. Kalian kalau Lebaran suka makan kue kering tidak? Suka, Bu. Suka. Nastar, Bu. Enak ya, iya nastar itu yang enak juga itu nastar, kastengel dan sebagainya. Nah, kalau ketika sedang ini kan apa namanya Idul Fitri, mau menjelang Idul Fitri itu kan biasanya penjualan dari kue kering itu kan meningkat ya kan, sama seperti yang dialami oleh Bu Aida. Coba kalian baca terlebih dahulu. Bu Indah kasih waktu untuk memahami dan membaca permasalahan ini 1 menit. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Oke, sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Ini kan Bu Aida mendapatkan pesanan yang lebih banyak daripada biasanya. Berapa kali lipat? 5 kali lipat. 5, 5 Bu. kali lipat. Artinya apakah kalau mendapat pesanan 5 kali lipat dengan menggunakan ukuran bahan yang sama itu mencukupi? Tidak cukup, Tidak. Bu. Tidak Harus cukup. ditambah. Harus ditambah. Nah, penambahannya itu berapa? Bagaimana cara menambahkannya? Nah, itu adalah tugas kalian untuk menentukan solusinya. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah diskusikan permasalahan Bu Aida ini tadi dengan kelompok kalian. Nah, Bu Indah akan membagikan LKPD, di situ sudah ada permasalahan. Silahkan nanti kalian mendiskusikan permasalahan tersebut dan dikerjakan di LKPD. Nih, LKPD-nya seperti ini. Sebelum kalian bekerja dalam kelompok, Bu Indah jelaskan dulu ya, teman-teman, untuk kegiatan kalian dengan LKPD itu seperti apa. Yang pertama, silakan diamati permasalahan. Permasalahan yang tadi, kemudian setelah itu, langkah yang kedua adalah silakan mencari informasi. Kan kalian sudah membawa HP itu, silahkan kalian bisa mencari informasi itu menggunakan Google Voice Assistant. Kemudian bisa juga dengan barcode ini, QR kode ini silahkan di-scan. Nah, nanti di situ ada materi yang sudah Bu Indah siapkan untuk pembelajaran hari ini. Kalian bisa sekali untuk mempelajari itu. Jadi nanti dari kelompok kalian silahkan dibagi 2, mana yang mencari informasi lewat Google Voice Assistant dan mana yang mencari informasi melalui QR kode ini. Tuh. Nah, langkah berikutnya yang ketiga adalah
Ayo kita coba. Nah, ini saatnya kalian mengeksekusi. Kalian sudah mendapatkan informasi tadi. Sudah mencari informasi dari bahan ajar yang Bu Indah bagi, dari internet, sudah diskusi. Nah, sekarang saatnya dieksekusi. Itu yang sudah kalian dapat info-info itu untuk menyelesaikan di Ayo Kita Coba. Nah, setelah itu, kalian mempresentasikan hasilnya. Silakan dipresentasikan hasilnya, kemudian nanti kelompok yang tidak maju silakan memberikan tanggapan. Nah, berikutnya catat apa saja yang merupakan masukan dari kelompok lain atau masukanmu untuk kelompok lain, seperti itu. Jadi catat pula apa yang menjadi perbedaan dan mana yang paling benar. Jadi kalau jawaban kelompokmu ternyata salah, maka catat jawaban yang benar seperti apa agar kamu mengetahui semuanya jawaban yang benar seperti apa. Nanti kesimpulan dan latihan soal. Kayaknya banyak ya kegiatannya, tapi tenang, ini nanti cuma sebentar kok diruntut. Jadi santai aja kita. Jadi sambil kalian belajar, fun aja gitu. Oke, silakan sekarang dimulai dari kan sudah memahami ya tadi permasalahan yang pertama. Nah, silahkan sekarang kalian mencari informasi dari Google Voice Assistant dan QR Code. Ada yang belum bisa menggunakan Google Voice Assistant ataupun QR Code? Saya, Bu. Yang mana? Masih bingung, Bu. Oke, Dua-duanya, Bu. Saya QR card bisa, Bu. Oke, sip. Jadi yang pertama dengan Google Voice Assistant ini, kamu kan bisa membuka Chrome. Nah, itu ada tanda mikrofon. Kamu klik aja tanda mikrofon, kamu berbicara. Nah, misalnya Bu Indah contohkan ya. Nah, di HP kalian, di Android kalian, aduh burem ya. Ini kan ada tanda mic. Nah, silahkan diklik, kemudian itu kan ada, nah muncul seperti ini. Mana nggak kelihatan? Nah, silahkan langsung kamu ngomong apa yang kamu cari, misalnya bagaimana cara menentukan perkalian bentuk aljabar dan sebagainya. Nah, itu bisa pakai Google Voice Assistant. Kemudian kalau yang kedua memang harus menggunakan aplikasi ya teman-teman, download di Play Store aplikasi pembaca QR. Nah, nanti kalian download aplikasi pembaca QR, kemudian nanti kalian scan barcode-nya atau QR kodenya, dan nanti akan muncul apa ya namanya? Akan muncul bahan ajar yang Bu Indah buat untuk kalian. Nah, sebentar. Nanti bahan ajarnya itu akan berbentuk seperti ini dalam bentuk PDF. Nih. Nah, modul ajar di sini ada pertemuan pertama. Nah, kita kan sudah pertemuan ketiga. Langsung saja kalian bisa langsung membaca ke yang ini, pertemuan ketiga, ke yang perkalian aljabar. Nah, mana ya? Ini. Nah, nanti kalian bisa langsung membaca ini. Kegiatan pembelajaran. Iya, gimana? Ini saya sudah pakai ada tulisan unduh di apa nih, Bu? Diunduh ya, Bu? Iya, betul, diunduh. Jadi itu nanti kalian mengunduh modulnya. Jadi kalau besok lagi kalian mau belajar lagi, tinggal dibuka aja di file download kalian. Jadi nggak perlu lagi buka LKPD-nya, terus scan lagi, nggak perlu. Jadi itu sudah otomatis terdownload, bisa kalian gunakan untuk belajar lagi. Begitu. Bagus, Pak Muslim, sudah ini ya. Sudah mendownload, sudah bisa dipelajari. Nah, mungkin itu teman-teman yang lain seperti itu. Nah, silahkan Bu Indah kasih waktu 5 menit untuk mencari sebanyak-banyaknya informasi tentang perkalian bentuk aljabar. Oke. Silahkan sambil bekerja dalam kelompok ya, teman-teman ya. Ini Bu Indah tampilkan LKPD-nya. Baik, silahkan kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian kalau mau membahas tentang ini gitu. Oke, baik. Baik, semuanya apakah sudah mencari informasi tentang perkalian bentuk aljabar? Sudah, Bu. Sudah, Oke, Bu. ada kelompok yang mengalami kendala. Sepertinya tadi waktu Bu Indah berkeliling semuanya sudah lancar ya, sudah bisa semua ya. Insya Allah, Bu. Iya, baik. Nah, sekarang adalah saatnya kalian mengerjakan. Ayo kita coba. Silahkan ini dicoba. Nanti Bu Indah akan kalian secara sukarela kelompok mana yang mau mempresentasikan hasilnya.
gitu. Jadi secara sukarela untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya begitu. Karena kita lewat Zoom ya nanti mungkin membacakan hasilnya begitu saja. Oke. Ini silahkan kalian mulai kerjakan ya, teman-teman ya. Jadi yang pertama, apakah yang diketahui dari permasalahan tersebut? Apa yang ditanyakan? Karena itu penting. Kalau kalian tidak tahu apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, nah nanti gimana kalian bisa menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah ini udah ada petunjuknya, langkah selanjutnya seperti apa? Itu sudah ada petunjuknya, begitu. Oke, Bunda kasih waktu kalian untuk menyelesaikan LK-nya dulu sebelum kita presentasi. Nah, nanti disiapkan untuk presentasinya ya. Kalau ada kelompok yang mengalami kesulitan, bingung, dan sebagainya, silahkan tanya sama Bu Indah, nggak usah ragu. Gitu. Ibu, saya baru download aplikasinya. Boleh lihat kode QR-nya lagi, Bu? Oh iya, boleh. Ini silahkan. Terima kasih, Bu. Nah, silakan kelompok yang lain untuk mendiskusikan bagian ayo kita coba dari hasil informasi yang sudah kalian temukan tadi. Gitu. Jadi, bagaimana hasilnya nanti? Silahkan. Bu Fadilah. Bu Fadilah. Iya, Ini gimana ya? Yang pertama ini kita kira nih kelompok kita ini yang diketahui ini apa ini Bu? Dari masalah kita ini ya. ya kira-kira apa ya? Coba kita lihat lagi soalnya ya. Nah, itu catat apa yang diketahui. Kalau kita mau mencari banyaknya bahan, tentu saja yang berkaitan dengan berat bahan itu tersebut kan. Nah, itu apa yang diketahui dari situ. Jadi menurut saya yang diketahui ini ya Bu Fadilah ya, ini ada 5 kantong tepung, 2 bungkus mentega, sama 1 kotak telur. Itu ya mungkin ya. Iya ya. Itu 20 toples itu gimana tuh Bu? Oke, ada yang Hitam mau biasa dibuat. ditanyakan ke Bu Indah? Nanya Bu, Fadilah nanya Bu. Nanya. Berarti kita catat aja dulu ini diketnya ya Pak Muslim ya. Oh, catat aja ya. Iya ya, boleh boleh. Diketnya dulu. Oke, Bu, boleh tanya, Bu? iya boleh. Bagaimana, Nak? Kita ngerjakannya langsung di LKPD ini atau gimana, Bu? Iya, betul. Langsung di LKPD. Langsung tuliskan di kotak yang sudah disediakan. Nah, misalnya, apa yang diketahui dari permasalahan tersebut? Kamu catat di kotak tersebut. Jadi, misalnya yang diketahui ini. Nah, seperti itu. Yang ditanyakan apa? Langsung dicatat di kotak ini. Begitu ya. Nah, Ya, Bu. ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, ini. Oke, sudah ya? Sudah belum? Sudah, Bu. Baru nomor 3 Bu. Oh ya, ya sudah. Sebentar lagi Bu. Oke. Masih ada waktu. Jadi yang sudah kelompok yang sudah selesai, silakan dicek kembali apakah jawaban kalian didiskusikan lagi sudah yakin betul seperti itu. Bagi yang belum, masih ada waktu, silahkan bisa dilanjutkan. Gimana anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah Bu. Alhamdulillah. Baik ya, sudah
bisa kita mulai presentasi. Kelompok siapa yang mau dengan sukarela mau menjadi volunteer untuk diskusi kita pada pagi hari ini untuk maju ke depan, mempresentasikan hasilnya? Nanti modelnya Bu Indah catat di sini aja agar semua orang bisa melihat jawaban dari kelompok kalian. Jadi dibacakan saja, tidak apa-apa. Ya Bu, saya Bu. Oke, siapa ya? Maaf Bu Ibu. Indah nggak kelihatan. Oh iya, silahkan. Apa yang diketahui dari permasalahan tersebut? Bu, boleh lihat soalnya sebentar, Bu? Oh iya, boleh. Ini ya. Hmm. Sudah? Sudah, Bu. Dari Sudah. kelompok, oh iya tadi Bu Indah lupa belum menanyakan. Eli dari kelompok berapa? Dari kelompok 1, Bu. Oke, dari kelompok 1. Oke, silahkan perwakilan dari kelompok 1. Apa yang diketahui dari permasalahan tersebut? Silahkan disampaikan. Jadi yang diketahui yang pertama, Aida akan membuat kue kering sebanyak 5 kali dari biasanya. Kemudian apa lagi? Halo? Oh, mungkin ada yang bisa melanjutkan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Saya, Bu. Oh, udah. Oh, udah. Putus. Oh iya, apa-apa. Oke, silahkan dilanjutkan. Jadi jika di hari biasa, Bu Aida memerlukan 5 kantong tepung, 2 mentega, dan satu apa Ibu? Lupa tadi. 1 telur. kotak telur. Pak, terima kasih Bu Fadila. 1 kotak. Oke. Kemudian silahkan dilanjutkan. Menurut Bu Eli silahkan saja dilanjutkan. Nanti Bu Indah yang notulen menulis aja di sini. Silahkan dilanjutkan. Berarti yang ditanya lagi Bu. Yang ditanyakan, bagaimana bentuk aljabar dari berat bahan kue Bu Aida? Yang nomor 3 lagi, Bu. Ya, sebentar. Oke. Baik, yang nomor 3. Karena 1 kantong tepung dimisalkan X, berarti untuk 5 kantong tepung itu sama dengan 5X, Bu. Oke. Kemudian untuk mentega 2 mentega itu sama dengan 2Y. Oke, ada lagi? Untuk 1 kotak telur, 1 kotak telur itu sama dengan 1Z atau Z saja, Bu. Iya nggak, Bu? Ya, boleh. Nanti kita bahas bersama seperti apa. Jadi kalau untuk yang keempat, karena pesanannya 5 kali lipat, di situ ada angka 5 di dalam kurungnya 5X ditambah 2Y ditambah Z. Oke. Kemudian dikalikan 1 per 1. Oke. 5 kali 5X itu 25. 2 kali 5-nya itu 10. 5 kali 1 itu 5. Oke, 5 kali 1, 5. Jadi kalau yang nomor 5 hasilnya sama seperti yang nomor 4 itu, Bu. Oke. Menurut pendapat kelompok dari 1. Iya, kelompok 1 hasilnya sama.
Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Tidak, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mohon kelompok masukan 1. dari teman. Ya, silahkan yang lain memberikan masukan tanggapan terkait dari hasil pekerjaan kelompok 1. Silahkan, tadi ada yang diketahui, ditanya, kemudian melakukan pemisalan, kemudian melakukan operasi perkalian, dan akhirnya menyimpulkan. Silahkan yang mau memberikan tanggapan ataupun masukan. Atau mungkin hasil kelompok saya berbeda, Bu, tidak seperti itu. Nah, silakan siapa kelompok mana yang mau menyampaikan pendapatnya, atau semuanya sudah setuju dengan pendapat kelompok dari Eli? Oke, kalau tidak ada yang memberikan pendapat, Bu Indah simpulkan semuanya sudah sama ya? Sama tidak? Kami, Bu. Sama, oke. Kami, Bu. Oh iya, iya. Ya, bagaimana di kelompok Pak Muslim? Kami nomor 5 ini kok kami buat ini, Bu. Langsung gitu. Misalnya berarti 25 kantong tepung, terus berapa lagi 10 kantong mentega, terus sama ini, Bu. 5 Sama kotak 5. telur. Iya, itu, Bu, kelompok Iya, kami, jadi Bu. ini 25 kantong tepung, kemudian 10 mentega, kemudian yang ini 5 kotak telur. Baik. Oke, sekarang manakah jawaban yang paling tepat di antara dua ini? Ada yang punya pendapat? Bisa memberikan pendapatnya, Bu. Menurut saya yang ini, menurut saya yang atas, menurut saya yang bawah. Karena begini, silahkan. Siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oke, silahkan. Menurut saya yang bawah, Bu, karena pertanyaannya sudah mengacu kepada berat bahan. Jadi kalau ditulis dalam X, artinya kita tidak tahu, gitu. Jadi yang cukup di langkah 4 aja dalam variabel X, Y, dan Z-nya, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Sama-sama, Pak Muslim. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, jadi kita ada dua pendapat ya, apakah yang atas atau yang bawah. Baik, kita kembali lagi ke pertanyaan awal ya, untuk menjawab yang nomor 5 ini. Nah, di pertanyaan itu, berapakah total bahan yang diperlukan untuk membuat kue per hari menjelang Idul Fitri? Jadi yang ditanyakan adalah berat kuenya, karena yang diketahui adalah kantong tepung, kemudian mentega, kemudian telur. Jadi sampai sini itu sebenarnya sudah betul. Nah, ini untuk memudahkan menghitung saja. Jadi daripada X-nya ditulis kantong tepung, Y-nya mentega, Z-nya kotak telur, itu kan terlalu panjang. Nah, jadi kita wakilkan dengan variabel X, Y, dan Z seperti itu. Nah, balik lagi ke pertanyaan, karena yang ditanyakan itu adalah si tepung, mentega, dan juga telur, berarti kita kembalikan lagi. Jadi total berat bahan per hari yang dibutuhkan adalah 25 kantong tepung, 10 mentega, dan 5 kotak telur. Seperti itu. Ya. Jadi silakan dicatat ya dari masukan Ya, Bu. teman. Kemudian ada perbedaan, silakan dicatat di kolom analisa begitu. Baik, ada yang mau ditanyakan tentang diskusi kita terkait dengan perkalian bentuk aljabar? Saya mau nanya sedikit, Bu. Iya, silahkan. Itu kan karena sudah ditetapkan variabelnya X, Y, dan Z. Tapi kalau pada soalnya nanti kan tidak dibuat tuh, Bu. Arti boleh enggak saya ganti dengan variabel yang lain, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Gimana menurut teman-teman yang lain? Bisa nggak kita ganti dengan variabel yang lain? Boleh, Ibu. Oke, ada yang bilang boleh. Ada yang bilang nggak boleh?
Boleh ya, iya boleh. Jadi silahkan, variabel itu bebas. Bu Mutia mau menentukan variabelnya itu A, B, C, D, E, F, atau mau misalnya inisial namanya MUT, kayak gitu juga tidak apa-apa. Jadi sebenarnya bebas gitu. Karena ini hanya untuk melambangkan nilai yang belum kita ketahui seperti itu. Kan daripada ditulis 5 kantong tepung kan panjang sekali ya ini. Nah, mending kita tulis saja X seperti itu. Apakah harus selalu X, Y, Z? Tidak selalu. Jadi oke, tadi udah dijawab sama temen ya, tidak selalu harus X, Y, Z. Jadi boleh yang lain. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak. Jadi kesimpulannya bagaimana cara kita mengalihkan perkalian bentuk aljabar ini? Bentuk aljabar ini dikalikannya caranya gimana ini tadi? Dikalikan satu-satu, Bu. Iya, ada yang punya pendapat lain? Kalikan koefisien dengan koefisien, Bu. Oke, koefisien dengan koefisien. Ada yang punya pendapat lain? Mengalihkan angka dengan angka saja, Bu. Angka dengan angka saja. Oke, lagi ada yang punya pendapat yang berbeda? Semakin bervariasi, semakin menarik ini pembelajarannya. Silakan. Oke, ada lagi tidak? 3 pendapat tadi ya. Oke, pada intinya kalau perkalian bentuk aljabar itu tadi ada masuk juga yang dikalikan koefisien sama koefisien. Kalau dua-duanya bentuk aljabarnya ada koefisien, ada variabelnya ya. Nah, kalau yang ini kan yang 5 ini kan dia konstanta ya teman-teman. Dia bukan koefisien dari dia nggak ada X-nya, nggak ada embel-embelnya si variabel, jadinya dia konstanta. Maka yang dikalikan konstanta dengan koefisien kalikan 1/1, betul, sama seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi, bahwa caranya dikalikan 1/1 itu betul. Nah, sekarang mari kita kembali ke sini. Setelah kalian mendiskusikan tentang LKPD-nya, nah sekarang kita akan menyimpulkan. Kesimpulannya bagaimana cara menentukan perkalian bentuk aljabar 1 suku dengan 2 suku atau 3 suku dan seterusnya. Nah, secara umum hasil perkalian bentuk aljabar itu mengikuti proses berikut. K dikalikan A dikalikan X gitu. Jadinya KAX. Nah, misalnya K ini konstanta ya. Apakah selalu konstanta? Tidak selalu. Jadi bisa berbentuk variabel dan juga koefisien kayak gitu. Jadi bisa bentuk 1 suku kayak gitu. Ini K dikali AX plus B berarti K dikali AX, K dikalikan B, jadi seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh yang Bu Indah sampaikan berikut ini. Nah, ini ada contoh perkalian bentuk aljabar. 1 suku dengan 2 suku ini kan nggak koefisien ya. Kalau tadi kan tadi kan konstanta ya. Kalau ini kan ada koefisien, ada variabel. Nah, ini cara mengkalikannya bagaimana? Nah, sama seperti tadi. Apa tadi langkahnya? Kita apakan? Dikali? Kali 1/1. Betul, dikali 1/1. Berarti ini 2X dikalikan 5X. Tandanya kan ini plus ya. Berarti di sini juga plus. Nah, terus yang di sini 2X dikalikan 12. Nah, ini 2X kali 5X, 2X kali 12. Nah, tinggal dihitung. 2X dikali 5X itu sama dengan 10X pangkat 2. Ada yang tahu kenapa kok ini bisa pangkat 2, teman-teman? Ada yang tahu kenapa itu bisa pangkat 2? Sifat dari perkalian aljabar, Ibu. Oh, good. Sifat dari perkalian aljabar. Oke, bagus. Nah, ini kalian ingat nggak? Misalnya Bu Indah tulis 6 dikalikan 6. 6 kali 6. Aduh, maaf ya, ini tulisannya berantakan. 6 dikalikan 6. Apakah bisa kita tulis menjadi bentuk berpangkat? 6 pangkat berapa? 2. Bu. Betul, 6 pangkat 2. Misalnya 3 dikalikan 3. Bisa kita ubah menjadi bentuk bilangan berpangkat juga, bukan? Jadi berapa kira-kira? 3 pangkat 2, Bu. 3 pangkat 2, betul. Nah, ini yang di sini itu X dikalikan X. Tuh, karena kan kita X tidak tahu nilainya ya, teman-teman ya. X tidak tahu nilainya, berarti langsung saja kita buat kalau X
6 kali 6 kan bisa dibikin 6 pangkat 2, 3 kali 3 bisa dibikin 3 pangkat 2, berarti X kali X juga bisa kita buat X pangkat 2, seperti itu. Nah, ini makanya dapatnya pangkat 2. Nah, seterusnya 2X dikalikan 12 sama seperti yang tadi, berarti 24X. Oke, ada yang mau ditanyakan dari contoh? Bu. Oke, silahkan. Titik itu apa itu Bu? Maksudnya Bu, titik Oh Bu. ya, titik itu artinya kali. Jadi dalam matematika itu kalian bisa menggunakan tanda silang sebagai pertanda kali atau juga tanda titik seperti itu. Jadi bisa titik, bisa kali. Nah ini kan nggak ada tandanya ya. Ini kan nggak ada tandanya, nggak ada titik, nggak ada kali. Tapi dalam matematika, kalau ada 2 suku dan 1 suku nempel seperti ini tuh artinya dia dikalikan seperti itu. Jadi tanda perkalian itu tidak hanya silang, gitu seperti yang kalian ketahui waktu SD ya, tidak hanya silang, tetapi juga ada titik. Nah ini malah nggak terlihat seperti itu, tapi maksudnya dikalikan. Gitu. Apa bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa Bu. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak, Bu Indah lanjutkan ke maaf. Contoh yang kedua. Nah, ini. Ini sekarang ada soal cerita. Nah, silahkan kalian baca dulu. Ukuran tinggi suatu segitiga 6 cm kurangnya dari alas. Tentukan luas segitiga tersebut. Jadi kalian diminta menentukan luasnya. Masih ingat nggak luas segitiga rumusnya apa, teman-teman? Setengah alas kali tinggi, Bu. Betul. Nah, ini udah dituliskan sama Bu Indah di sini. Setengah kali alas kali tinggi gitu, betul. Nah, alasnya sekarang kita baca per kalimat ya. Ukuran tinggi suatu segitiga 6 cm kurangnya dari alas. Jadi 6 cm kurangnya dari alas. Gimana tuh kalimatnya? Bisa dipahami nggak buat kalian? Bingung? Kecil ya, Bu. Ya, oke. Sekarang Bu Indah bikinkan ilustrasi. Ukuran tinggi suatu segitiga 6 cm kurangnya dari alas. Berarti ini misalnya alas segitiga, ini tingginya segitiga. Kita kan sama-sama nggak tahu ukuran alas dan ukuran tingginya ya, teman-teman ya. Nah, ukuran tinggi 6 kurangnya. Berarti ukuran tinggi itu lebih sedikit daripada ukuran alas. Itu lebih kecil daripada ukuran alas karena dia kurang dari alas. Ibaratnya gitu, kurang dari alas. Berarti dia lebih kecil. Lebih kecil berapa? 6 cm. Lebih kecil 6 cm. Alasnya diketahui nggak ukuran pastinya? Tidak kan? Tidak, Bu. Misalnya Tidak. alasnya 20. Berarti tingginya berapa? Misal alasnya 20. Berarti 11. tingginya berapa? 14, Bu. 14, good. Nah, misalkan alasnya itu tingginya 30. Berarti, alasnya tingginya, maaf. Alasnya panjangnya 30. Berarti tingginya 24, Bu. 24. Artinya pasti dikurangi 6 cm ya kan dari ukuran alas ini. Nah, sekarang alasnya kita tidak tahu ukurannya berapa. Alasnya itu panjangnya X. Berarti ukuran tingginya bagaimana? X dikurangi 6, Bu. Iya, betul. X dikurangi 6. Nah, sama seperti ini. Jadi ukuran harusnya kan nggak tahu kita berapa, misalkan X. Ini kurang dari 6, berarti dikurangi 6. Nah, udah gitu. Maka ukuran alasnya X, ukuran tingginya X min 6. Nah, masukkan semuanya ke rumus. Luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali X, kemudian X dikurangi 6. Nah, ini X itu alasnya, ini alas, kemudian X min 6 itu ini. Nah, ini ada setengahnya gimana, Bu? Setengahnya dipikir nanti. Sekarang kita kalikan satu persatu aja. Setengah X itu ya sama kayak bilangan tadi. Nah, sama kayak bilangan tadi. Tadi kan 2X yang kita kalikan di awal. Ini setengah X. Nah, setengah X dikalikan sama X. Jadi segini. Setengah X dikalikan sama min 6X. Jadi begini. Nah, X sama X tadi jadi X pangkat 2. Setengahnya kan nggak punya teman. Berarti tetap setengah. Nah, sekarang ini ada setengah sama 6. Nah, perkalian bilangan bulat dan bilangan
pecahan, ya kan? Tinggal ini dikalikan gini aja. Nah, sederhanakan gitu. Jadi min 3x. Maka hasilnya segini. Oke, dari contoh ada yang mau ditanyakan? Dikit, Bu. Oke, silahkan. Itu kan setengah sama min 3 bisa dikurangin, Bu. Ini bentuknya perkalian, jadi tidak bisa kita kurangi. Nah, bentuknya perkalian kan dari tadi prinsipnya begini, setengah X dikalikan 6. Nah, beda. Kalau ini antara setengah X dengan suku yang ada di dalam kurung ini ada tanda plus atau minus, nah nanti baru dikurangi. Ini kan nggak ada tanda plus minusnya nih, berarti mereka bentuknya perkalian gitu. Oke, paham ya, clear? Udah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke, karena waktu kita sudah mau ini mepet. Jadi langsung saja. Latihan soal yang ada di LKPD itu silahkan didiskusikan secara dengan kelompok kalian. Nah, nanti kalau masih cukup waktu akan kita bahas. Kalau tidak, nanti silahkan itu dikumpulkan. Nah, kalau misalnya Bu, boleh tidak tanya sama Bu Indah waktu proses diskusi? Boleh sekali. Nah, nanti Bu Indah akan membantu semampu Bu Indah untuk menolong kalian. Baik, sekarang kita balik lagi ke LKPD-nya. Nah, ini latihan soalnya. Oke. Oke. Sudah selesai mengerjakan soalnya? Udah, Bu. Oke, sudah. Baik, kita koreksikan sebentar ya, teman-teman. Nah, untuk yang nomor 1, mumpung masih ada waktu, kita cek sebentar hasilnya. Baik, apa yang diketahui dari soal nomor 1? Siapa yang mau mencoba mempresentasikan hasilnya? Saya, Bu. Oke, silahkan. Diketahui ukuran panjang. Oke. Panjangnya berapa? 2x tambah 4 cm, Bu. Oke. Kemudian, apalagi yang diketahui? Lebar. Lebar. Apa yang lebar diketahui? 3x kurang 5 cm, Bu. Oke, good. 3x kurang 5 cm. Kemudian ada lagi yang diketahui? Tidak ada, Bu. Oke, lanjut. Apa yang ditanyakan? Panjang kawat, Bu. Oke, panjang kawat. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Jadi ini kan ada Rani akan membuat kerangka persegi panjang. Nah, ukuran panjangnya 2x plus 4, kemudian lebarnya 3x min 5. Nah, panjang kawat yang diperlukan, berarti kalau panjang kawat itu, kalau Bu Indah gambarkan, misalnya bentuknya persegi panjang, nah misalnya bentuknya seperti ini, berarti yang dihitung hanya pinggir-pinggirannya. Ya. Kelilingnya, Bu. Betul, kelilingnya. Nah, berarti bagaimana ini? Ingat nggak keliling persegi panjang? 2 dikali panjang tambah lebar. Ditambahin seluruh sisinya, Bu. Betul, boleh ditambahkan seluruh sisinya. 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar juga boleh. 2 panjang ditambah 2 lebar. Begini ya. Berarti sama dengan 2. Silakan. Berapa ini? Dilanjutkan. 2x 2x tambah 4. Oh, maaf. 2x ditambah 4. Ditambah Kemudian
ditambah 2 2 dikali 3X kurang 5. dikali 3X kurang 5. Ya, terus bagaimana? Dikalikan ke dalam angkanya, Bu. Oke, tadi diapakan kalau ada perkalian aljabar? Kalikan 1 per 1. Good, kalikan 1 per 1. Berarti jadi gimana ini? 2 kali 2X 2 kali 2X. ditambah Tambah 2 dikali 4 Oke, terus? ditambah Tambah 2 kali 3X Oke, lanjut. dikurang Dikurang 2 kali 5. 2 dikali 5. Oke, ada yang punya pendapat berbeda dari hasil yang disampaikan teman kalian sejauh ini? Ya, Bu. Oke, gimana? Yang terakhirnya aja yang berbeda saya, Bu. Oke, gimana? Yang terakhir itu 2 dikali min 5, Ibu. 2 dikali min 5. Oke, Indah tuliskan dulu yang kedua ya. Duanya positif ya berarti ya? Iya, Ibu. Positif, Bu. Oke. Nah, begini kah? Iya, Ibu. Oke, baik. Nah, sekarang ada 2 jawaban yang berbeda dari sini. Kita lanjutkan dulu yang pertama. Berarti jadi bagaimana ini yang pertama? 4X Kemudian, tambah 8 oke, kemudian, ditambah 6X dikurang 10. maaf. Baik. Masih bisa kita sederhanakan tidak ini? Masih, Bu. Oke, jadi bagaimana? 4X sama 6X-nya. Ya, jadi seperti apa hasilnya? 10X dikurangi 2, Bu. 6. Oke, good. Dikurangi 2. Dapat dari mana dikurangi 2-nya? 8 dikurangi 10. Oke, sip. Dah, bisa lagi kita sederhanakan atau sudah cukup? Cukup, Bu. Cukup. Oke, sekarang yang hasil jawaban dari Inggar tadi yang agak berbeda. Kita cek bersama hasilnya. Ini bagaimana? 2 kali 2X masih sama ya? Ini masih sama ya langkahnya. Berarti ini masih 4X. Kemudian di sini juga masih sama dengan yang atas. Kemudian ini juga masih sama yang atas. Nah, sekarang mari kita cek. Plus 2 dikalikan negatif 5 hasilnya berapa? Negatif 10, Bu. Negatif 10, betul. Nah, sama tidak ini akhirnya? Sama, Bu. Sama, iya. Jadi boleh kalau kamu mau kalikan plus 2 kali min 5 atau min 2 dikalikan 5 boleh. Ternyata hasilnya dia sama, ya kan? Maka ini nanti kalau disederhanakan. Kalau disederhanakan hasilnya juga akan 10X dikurangi 2. Oke. Kemudian kesimpulannya berarti bagaimana si keliling atau panjang kawat yang diperlukan? 10X kurang 2. Betul, 10X kurang 2. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang perkalian bentuk aljabar? Tidak? Ya, Bu. Oke, baik. Kalau tidak, nah lanjut. Aktivitas kita selanjutnya adalah refleksi. Tapi sebelum itu, sebelum refleksi ya teman-teman, kita review dulu apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Perkalian, Bu. Perkalian aljabar. Perkalian aljabar, betul. Aljabar suku berapa yang sudah kita pelajari hari ini? Suku 1. Suku 1 dengan suku 2, suku 3, dan seterusnya. Bagaimana cara kita melakukan operasi bentuk aljabar itu? Perkaliannya?
Dikalikan satu-satu, Bu. Kalikan satu-satu. Oke, good. Dikalikan 1/1, betul. Baik. Berarti sudah bisa semua ya ini. Nah, tadi juga sudah melaksanakan latihan soal. Baik, sekarang saatnya ini refleksi terhadap pembelajaran pada hari ini. Silahkan nanti Bu Indah akan membagikan kertas kepada kalian untuk diisi refleksinya. Nah, kalian bisa memikirkan nih, bagaimana perasaanmu setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Apakah merasa senang, ataukah saya nggak bisa, atau mungkin saya senang karena saya bisa, saya senang karena tadi pakai aplikasi Quizizz dulu, dan sebagainya. Apa kamu memahami pembelajaran hari ini? Paham nggak dengan apa yang kita diskusikan hari ini? Sampai pada tadi kesimpulan. Kemudian bagaimana bagian mana yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini? Jadi kamu paling nggak bisanya, paling kesulitan di mana? Pas mengerjakan, atau pas mengubah soal menjadi model matematika, dan sebagainya. Nah, itu silakan dituliskan di lembar refleksi kalian dan nanti dikumpulkan ke Bu Indah. Gitu. Oke, karena waktunya sudah habis ya, teman-teman semua. Sayang sekali karena waktu sudah habis, maka kita juga harus berpisah. Tadi kita sudah banyak belajar, kalian juga sudah mendapatkan sesuatu. Nah, besok kita akan mempelajari konsep yang lebih kompleks. Jangan khawatir, kompleks itu tidak menakutkan. Jadi hanya lebih sedikit saja seperti itu. Oke. Baik, karena tidak ada yang mau ditanyakan lagi, lembar refleksinya juga sudah dikumpulkan. Bu Indah rasa cukup untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih sekali atas partisipasinya. Terima kasih sudah aktif dalam pembelajaran kali ini dan sudah melakukan yang terbaik untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Tetap semangat, Bu Indah. Cukupkan pembelajaran, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurangnya Bu Indah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.